Perkenalkan, saya Novia Fatmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai validitas dan reliabilitas. Yang pertama yaitu validitas. Validitas menurut Asmar dalam JAMAS tahun 2015 berasal dari kata validity yang memiliki arti ketepatan dan kecermatan suatu produk. Sedangkan menurut Ayu Triana, validitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketepatan atau kesahihan suatu produk, di mana alat ukur yang valid atau sahih itu benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Misalnya rolmeter untuk mengukur panjang, neraca untuk mengukur berat, dan literan untuk mengukur volume. Berikut adalah peta konsep mengenai macam-macam validitas, mulai dari validitas internal sampai dengan validitas eksternal. Yang pertama yaitu validitas internal. Ada validitas isi. Jadi validitas isi menurut Vestiyet dalam Laura pada tahun 2019 menunjukkan sejauh mana pertanyaan, tugas dalam suatu tes atau instrumen mampu mewakili secara keseluruhan dan proporsional perilaku sampel yang dikenai tes tersebut. Artinya, jika alat ukur tes atau pertanyaan, maka kalimat pertanyaan itu mewakili substansi apa yang hendak diukur. Validitas isi menurut formula Aiken dalam Suyoso tahun 2017 adalah V sama dengan sigma S dibagi N dikali C-1, di mana validitas instrumen yang baik adalah nilai V-nya lebih dari 0,5. Contoh dari validitas isi yaitu validitas muka, di mana merujuk kepada derajat kesesuaian antara penampakan luar dari alat ukur tersebut dengan atribut-atribut variabel yang ingin diukur, berkaitan dengan pengukuran atribut yang konkret tanpa membuat suatu referensi atau suatu kesimpulan. Jika berkaitan dengan para ahli, seorang peneliti yang akan membuat alat ukur hendaknya berkonsultasi terlebih dahulu kepada ahli tersebut. Yang kedua dari validitas internal yaitu ada validitas kriteria, di mana menurut Hendriadi merupakan sebuah ukuran validitas yang ditentukan dengan cara membandingkan skor-skor tes dengan kinerja tertentu pada sebuah ukuran luar. Validitas ini bertujuan untuk menilai kemampuan tes memprediksi kemampuan peserta tes di masa datang dengan membandingkan skor tes lain di masa mendatang. Contohnya, bila seorang mahasiswa ketika masuk mendapatkan nilai tinggi, kemudian masuk dan lulus, maka alat ukur berupa tes untuk masuk perguruan tinggi tersebut dapat dikatakan memiliki validitas yang handal. Validitas kriteria dibedakan menjadi dua, yaitu validitas prediktif yang mampu memperkirakan apa yang akan terjadi masa mendatang, dan validitas pengukuran serempak yang menunjuk kepada kesesuaian tingkah laku atau bukti-bukti dari yang dimiliki seseorang dengan instrumen yang diberikan kepada orang tersebut. Yang ketiga dari validitas internal yaitu validitas konstruk. Menurut Sugiono, validitas ini berkaitan dengan konstruksi atau konsep-konsep bidang ilmu yang akan dikaji validitas alat ukurnya. Cara untuk menentukan validitas konstruk, kita harus melakukan penelaahan teoritis dari suatu konsep dari variabel yang hendak diukur, mulai dari perumusan konstruk, penentuan dimensi dan indikator, sampai kepada penjabaran dan penulisan butir-butir instrumen. Validitas konstruk dalam penyajiannya antara lain mencakup yang pertama yaitu kejelasan tujuan atau indikator yang ingin dicapai, urutan sajian, pemberian motivasi atau daya tarik, interaksi berupa pemberian stimulus dan respon, serta kejelasan informasi. Validitas konstruk juga dibagi menjadi dua, yaitu konvergen dan diskriminan. Validitas konvergen merujuk kepada derajat kesesuaian antara atribut hasil pengukuran alat ukur dan konsep-konsep teoritis yang menjelaskan keberadaan atribut-atribut dari variabel tersebut. Sedangkan validitas diskriminan merujuk kepada derajat ketidaksesuaian antara atribut-atribut yang seharusnya tidak diukur oleh alat ukur dan konsep-konsep teoritis tentang variabel tersebut. Lalu validitas eksternal. Validitas eksternal disebut juga dengan validitas empiris, di mana validitas ini didasarkan pada kriteria yang ada pada luar produk, berdasarkan fakta empiris atau pengalaman.
Validitas eksternal dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kesejajaran dan yang kedua yaitu prediksi. Validitas kesejajaran sebagai mana produk dikatakan memiliki validitas ini apabila hasilnya sesuai dengan kriteria yang sudah ada atau standar tertentu. Sedangkan validitas prediksi memiliki validitas yang mampu memprediksi atau meramalkan apa yang akan terjadi di masa mendatang mengenai hal yang sama. Uji validitas paling sedikit terdiri dari 30 responden dengan ciri yang sama. Hal ini dikarenakan jumlah 30 ini adalah batas antara sedikit dan banyak, di mana data di atas 30 maka kurvanya akan menunjukkan kurva normal. Hasil dari uji coba dilakukan uji korelasi antara skor item dengan skor total. Bila korelasinya rendah, berarti instrumen atau pertanyaan tersebut tidak bergayut dan harus di-drop. Bahasan yang kedua yaitu mengenai reliabilitas. Reliabilitas berkaitan dengan validitas. Berikut adalah penjelasannya. Jadi kata reliabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu reliability atau kata reliable berarti dapat dipercaya. Reliabilitas ini dikenal juga dengan istilah konsistensi, keajegan, ketetapan, kestabilan, dan keandalan. Di mana menurut Laura pada tahun 2019, reliabilitas adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur, di mana alat ukur dikatakan reliable apabila alat ukur diujikan pada subjek atau objek yang sama akan menghasilkan hasil yang sama, konsisten, stabil, atau relatif sama, sehingga tidak berbeda dalam statistik. Reliabilitas juga dibagi dua secara umum yaitu internal dan eksternal. Reliabilitas internal meliputi instrumen skor discrete dan instrumen skor non-discrete, di mana instrumen skor discrete adalah instrumen yang skor atau jawabannya terdiri dari dua, yaitu 1 dan 0 atau benar dan salah. Instrumen skor discrete ini dapat dicari dengan menggunakan yang pertama yaitu metode belah dua, yaitu kita harus melakukan uji coba terhadap alat ukur pada sejumlah responden, kemudian dihitung validitasnya. Item-item yang valid dapat kita kumpulkan, sedangkan item-item yang tidak valid dapat kita buang. Selanjutnya, item-item yang valid tersebut kita bagi menjadi dua. Kemudian, skor masing-masing item tiap belahan dijumlahkan, sehingga menghasilkan dua skor total dari belahan kedua dengan menggunakan teknik produk momen. Oleh karena hasil korelasinya berasal dari angka-angka item yang dibelah dua, maka angka korelasinya akan lebih rendah daripada angka korelasi yang tidak dibelah. Dengan itu, kita harus mencari angka korelasi untuk seluruh sistem dengan menggunakan rumus yaitu R total sama dengan 2 dikali RTT dibagi 1 plus RTT, di mana RTT adalah angka korelasi belahan pertama dan belahan kedua. Selain menggunakan metode belah dua, ada juga rumus Flanagan, rumus Rulon, rumus KR20 dan rumus KR21 serta rumus Hoyt. Yang kedua dari reliabilitas internal yaitu instrumen skor non-discrete, di mana bersifat gradual, yaitu perjenjangan skor mulai dari skor tertinggi sampai dengan skor terendah. Instrumen ini dapat dianalisis menggunakan rumus alpha, yaitu R sama dengan N kecil dibagi N besar min 1 dikali 1 min M besar dikali N kecil dikurangi N besar dibagi N dikali S dt kuadrat. Berikut adalah tabel mengenai tingkat reliabilitas menurut alpha, mulai dari 0,0 sampai dengan 0,19, di mana tingkat reliabilitas adalah kurang reliable, sampai dengan alpha bernilai 0,80 sampai dengan 1,00, di mana tingkat reliabilitasnya yaitu sangat reliable. Reliabilitas yang kedua yaitu reliabilitas eksternal. Yang pertama ada teknik bentuk paralel yang dikenal dengan istilah double test, double trial method. Penghitungan reliabilitas dilakukan dengan cara membuat alat ukur yang mengukur aspek yang sama. Diuji cobakan pada responden yang sama juga setelah dikumpulkan item-item yang valid dari masing-masing alat ukur. Kemudian skor totalnya dijumlahkan. Setelah itu, kedua skor total dari alat ukur pertama dikorelasikan dengan skor total dengan menggunakan produk momen. Hasilnya adalah angka korelasi dari alat ukur tersebut.
Yang kedua dari reliabilitas eksternal yaitu ada teknik tes berulang atau tes retest, di mana menggunakan satu instrumen untuk 2 kali percobaan dalam 2 waktu. Pada reliabilitas ini, instrumen diujikan pada responden dalam selang waktu yaitu 15-30 hari. Hal ini dikarenakan jika terlalu singkat selang waktunya maka responden masih ingat jawabannya, sedangkan jika terlalu lama dikhawatirkan telah terjadi perubahan pada responden tersebut. Hasil pengukuran pertama dikorelasikan dengan hasil pengukuran yang kedua menggunakan rumus produk momen. Bila signifikan berarti instrumen tersebut reliable, begitu juga sebaliknya. Berikut adalah rumus dari koefisien korelasi. Validitas dan reliabilitas memiliki hubungan. Berikut adalah gambaran mengenai validitas dan reliabilitas suatu instrumen. Yang pertama dapat kita lihat pada gambar tersebut, instrumen dikatakan reliable namun tidak valid. Yang kedua, valid namun tidak reliable. Yang ketiga, tidak reliable dan tidak valid. Sedangkan yang terakhir, instrumen tersebut valid dan reliable. Berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan untuk menjelaskan mengenai validitas dan reliabilitas pada penjelasan ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai validitas dan reliabilitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.